Halaman 16. No iya buta, nu coklat. Waduh. Tanamut no bu iya duaan tah. 16. Uni sama Bu Teaan tah nu nambut. Buan berdua. Berdua ya. Duaan. Bu enak sareng Ibu Ida heula nya. Ustaz gundul. Belajar baca huruf gundul Bu. Awalnya mah mungkin bingung ya, tapi lama-lama kan Bu Ida juga lihat alaihi cenah. Oh. Udah sering ketemu. Halaman 16. Halaman 16 Bu Boni. Coba huruf nangkene parada gitu. Tapi masih jelas Bu, katingal enggak bisa. Tuh atuh. Serius. Catetkan. Halaman berapa? Yang ini nih. Nah, ini 16. Nanya sosial teh buat awon. Di luhur ka sabaraha? Kurang ti awal we. Oh, ti awal. 1 2 3 4 5 genep. Waalaikumsalam. 1 2 3 4 5 genep. Katujuh Bu ti luhur. Belum merenang. Katujuh ti luhur. Ya rujuk di luhur. Oh. Ibu kita suka pasihan ya. Tah ya Bu. Iya. Sanesnya. Oh nya aduh. Kumaha ieu? Iya. Ngupingkeun nya punya. Ada bahasa Sunda punya biasnya. Katujuh ti luhur Uni. Ketujuh dari atas. Ani jadi berkaruan huruf. Yang ini nih yang dibacanya Uni. Yang ini. Ya ini. Ya. Hitung dari atas ke 7. 1 2 3 4 Ya. 5 6 7. Ada nggak tulisan Ya. wa amma arkanu sholati ada? Iya. Iya. Wa amma arkanu sholati. Bu Ibenah pun tunjukkan dulu tadi. Katujuh ti luhur. Wa amma arkanu sholati. Arkanu sholat Ayat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, wa amma arkanu sholati. Oh iya. Nah, itu. Dari awalnya. Jangan. Awal mah itu udah kelewat, tapi nanti kita ulang-ulang lagi ya karena harus hafal, Bu. Wa ma akan Ya. wakin. Wa amma ya. arkanus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan sok ngupingkan aja. Ya. Yang ada kita lihat tulisannya gitu kan biar sedikit-sedikit kenalan dengan huruf gundul. Cuman suka diraba-raba aja ya. Iya, yang sudah sering mah pasti bisa. Kayak ya jibu gitu kan udah sering lihat. Wa amma. Nah, tulisannya begini ya, dibacanya wa amma nih. Wa amma. Ada hamzahnya di atas kan, di atas alif ada hamzahnya itu berarti wa amma. Kalau di bawah hamzahnya berarti wa ima. Oh. Gitu ya, kalau huruf gundul begitu. Oh. Hamzah di atas berarti patah atau domah. Iya. Kalau hamzahnya di bawah alif berarti kasro. Kasro. Ini kan patah berarti wa amma. Wa amma. Wa amma dan adapun ya, kalau bahasanya anapun. Wa amma. Bahasa Arab mah adapun. Wa amma arkanu sholati. Arkanu sholat. Dan adapun rukun-rukun sholat. Anapun ari rukun-rukun sholat. Arkanun ini kalimat jamak Bu ya. Mupernya itu ruknun. Kalau tasniahnya arkani. Kalau ini arkanun jamak. Lebih banyak daripada 2. Iya. Wa amma arkanu sholati. Adapun yang termasuk rukun-rukun sholat. Itu patis ata asyaro. Ada 19. Patis ata 9, asyaro 10. Bahasa Arab itu dipisah ya. Asar. Nggak langsung 19, jadi 9 sama 10 begitulah. Patis ata asyaro 19. Jadi rukun sholatnya seberapa hiji Bu? Kita 18 ya awal kan. Soalnya tiap hari kita sholat tuh. Harus hafal, harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu kaifiah sholat, bisa-bisa sholat kita mardud, ditolak, ngeri Bu. Makanya untuk dapat pahala itu tidak mudah. Karena aturannya itu jangan dilanggar satupun gitu, harus dilaksanakan semuanya. Emang kalau kita sepintas mah wah enak ya. Amalan ini pahalanya sekian. Tapi bagaimana pelaksanaannya gitu kan? Geser. Mangga. Capek, Mbak. Masih terasa atau habis kerja? Habis kerja. Nah, mungkin Mbak ada.
Bisa berdua sama ibu nih. Ibu belum saya bagi. yang satu lagi. Nah itu. Halaman 16. Halaman 16 Bu. Geser sok. Jaga gawang Bu. Iya teh tinggali lamun lempeng mah bisa. Halaman 16 ya. 16 mohon Bu. Kan 7 dari atas. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi lega kieu. Nah, tinggal Bu saya sebutkan wa ama arkan salat. Dah, bagus. Masih cekas. Wa ma arkana salat. Arkanus ya. Ku Ibu Hati. katingalnya. Katingal tapi katingal banyak. Katingal. Alik aginya. Ya. Catatkan we. Ini. Katingal. Mohon. Wa amma arkanu sholati, adapun rukun-rukun sholat itu patis ata asaro ada 19. Al-awalu. Al-awalu yang pertama itu aniyatu. Niat bil qalbi di dalam hati. Payah dulu atau payuh diru. Mangkang hadirkeun ieu si musolli pi qalbihi dina jero hatena teh pilah sholati kana migawe sholat. Aku makan dari sini. Terus sudah Wayu abaru anhu dan dibahasakan piala sholat itu biusuli kulapat usolli sholat abdi gitu. Saya sholat itu ganingan ayat. biar nggak ketinggalan. Usolli saya sholat. Nah itu harus hadir Bu dalam hati. Hadir bisa Ibu ingat terhadap kalimat usolli, bisa memang dalam hati ngomong usolli gitu nggak masalah ya. Sama aja gitu. Hati aja ngomong gitu biar mudah gitu ya. Ya. Pertama usolli ya. Wa yuhdiru bihi pardiyat tiha dan menghadirkan dalam hatinya keparduannya. Jadi pertama pekerjaan sholatnya, kedua keparduannya itu wajib Bu. Wa yu'abaru anhu bipardin dan dibahasakan pengerjaan keparduan itu dengan ucapan pardu. Yang ketiga wa yuhdiru bihi ta'yinuha. Dan yang ketiga menghadirkan si musolli dalam hatinya itu tentang ketentuan sholatnya, ta'yin. Jadi Ibu yang harus hadir dalam hati ketika takbiratul ihram kan itu bareng ya. Tangan diangkat, bibir mengucapkan Allah, hati menghadirkan yang tiga tadi. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Istilah fikih Bu ya, Ibu harus tahu karena ini sholat nih. Tiga hal yang harus hadir dalam hati. Pertama qasdu, apa? Qasdu, pasejaan, qasdu tarik naon urang teh gitu kan. Kedua ta'arud. Apa? Ta'arud, menetapkan keparduan. Ketiga ta'yin. Apa? Ta'yin, ketentuan waktunya. Ini sholat asar, duhur atau apa gitu kan ya. Nah, kalau diucapkan ketiga-tiganya berarti usolli pardos subhi. Nah, itu cukup. Jadi ketika tangan diangkat, bibir mengucapkan Allahu Akbar, hati menghadirkan usolli pardos subhi. Nah, setelah beres, ketiganya hadir baru selesaikan takbirnya. Usolli pardod duhri. Usolli pardol asri. Harus hadir Bu ya dalam hati ya. Sebelum sholat kita kan mengucapkan itu mah sunat. Hukum nanti disebutnya talapun. Apa Bu? Talapun dalam fikih itu ada ya. Ini sebutnya talapun. Di kita mazhab Syafi'i sunat talapun. Enggak. Geser. Alhamdulillah. Jadi bungsu yang warni. Biasanya Bu Iis didinya mau jok. Oh iya, nggak apa-apa. Kita aja tabarukan ya. Terima kasih ya kalau. Tapi kita bawa. Nanti buat rampak Siap, kita bawa. Kita. Oh iya. Kalau kita mah nggak apa-apa. Warni, kalau kita mah nggak apa-apa. Nggak bodoh juga. Yang ketiga aja. Ya, saya aja nggak tahu. Dengar aja ya. Ya. Ya, so. Apa-apa kita mah. Nggak apa-apa. Apa-apa. Jangan itu Al-Quran. Al-Quran juga kan yang murni tulisan Quran semua gitu. Kalau ada terjemahnya tulisan itunya ya.
katanya sih boleh gitu. Tapi kita mah hati-hati jangan aja ya. Wa amma arkanu sholati, adapun rukun-rukun sholat itu patis ata asaro ada 19. Buaan aja. Al awalu yang pertama itu aniyatun niat bil kolbi di dalam hati ya. Jadi yang wajibnya Bu niat itu di dalam hati. Kalau diucapkan sebelum sholat usolli fardhu duhri misalnya itu mah sunat. Kalaupun sunat. Percuma Ibu sebelum sholat diucapkan usolli fardhu duhri pas ngangkat tangan dia hati nggak ada, nggak hadir, nggak jadi sholatnya. Sapinya begitu. Makanya harus sungguh-sungguh karena kita sapi ya. Usali ongko niat ongko dilebet ieu nya. Maksudnya kia talapun mah Bu Ida ngucapkeun mah satacana salat. Da salat mah kan dikaitan ku takbir. Ya. Maksudnya apa itu kita ucapkan dulu sebelum salat untuk membantu hati. Kadang-kadang kan kita habis kerja ya, begitu mau salat teh belum konsen. Ucapkan dulu bisi salah karena dia ngantos Bu. Diucapkeun teh salat naon eta tadi teh teunya tuh. Nah, maka sunat diucapkan lah. Terus yakin ya duhur usolli fardhu duhri. Agar apa yang kita ucapkan itu ada dalam hati nanti pas takbir itu maksudnya Bu ya, membantu. Jadi talapun itu disunatkan untuk membantu hati. Itu manfaatnya. Khusyuk. Maksudnya Bu, supados nu diucapkan kurang tanya nalika takbir aya dina mana? Eta nu wajibna teh. Niat itu di samping itu Bu, wajibnya itu dalam hati. Seperti wudunya. Ketika kita wudu, nah hati nawaitul wudu'a itu wajib. Jadi mukorona ketika air kena ke muka, dalam hati menghadirkan niat. Nawaitul wudu'a. Nah itu wajib hukumnya. Jadi satu waktu dua fardu sekaligus. Dalam sholat itu satu waktu dua rukun yaitu takbir dengan niat. Kan takbiratul ihram wajib. Ibu ya? Rukun qauliyah. Allah kalau nggak tangannya sunat ya. Karena kalau nggak punya tangan kan nggak apa-apa. Oh iya. Benar-benar. Takbir yang wajib itu Allah. Sehingga Bu, ucapan takbir nantinya di kitab yang besar Sepin itu ada syarat-syaratnya Bu. Sampai ada berapa syarat itu mengucapkan takbir aja Bu. Jadi sholat itu apik Bu ya, apik. Nah, kita di sini dulu lah ya. Gampang itu mah nanti insya Allah kalau panjang umur kita. Amin. Ini kita sholat tiap hari nih. Iya betul. Ya, gimana sholat kita benar nggak? Nah ini nih dijelaskan. Karena rukun ini fardu ya. Jadi rukun sholat yang pertama itu apa Bu? Niat. Di mana itu? Di halaman. Nah, jadi yang wajib niat itu di hati dan harus berbarengan dengan ucapan takbir. Itu disebutnya muqaronah. Apa Bu? Muqaronah. Ibu butuh yang sholat siapa nih? Ya istilah itu muqaronah. Bagi kita disebutnya muqaronah urfiyah. Muqaronah untuk orang awam. Kalau Nabi Bu itu muqaronah hakikiyah. Muqaronah hakikiyah itu kata guru saya Bu ya kita mengucapkan Allah. Nah, hamzahnya ya. Itu dihadirkan, dibayangkan Bu, rukun sholat, fardu syarat sholat, sareng pembatalan sholat. Tilu item Bu. Kita mah nggak bisa. Itu kalau para nabi kesana katanya. Jadi tinggi tingkat konsentrasi mereka itu. Mengucapkan alifnya Allah dibayangkan syarat, rukun, pembatalan. Nanti ke alam kan al-nya di alamnya juga dihadirkan lagi yang tiga itu. Di alam kedua dihadirkan lagi. Di ha nanti dihadirkan lagi. Di akbar, di hamzahnya beberapa kali Bu itu. Rumit ya tiap huruf 3 item itu semua dihadirkan. Itu Nabi sampai begitu kan. Nggak tahu saya di kitab apa itu penjelasannya sangat rumit gitu ya kalau menurut kita. Makanya kita cukup muqaronah urfiyah. Jadi ketika takbir hadir 3 item usolli fardhu duhri, qasdu ta'arud ta'yin. Nah, jadi Ibu ketika sholat itu konsentrasinya ke sana ya. Itu awal khusyuk di situ. Allah, nah, pengucapan takbir jangan sampai berhenti. Hati menghadirkan tadi usolli fardhu subhi, usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i. Kecuali ngamakmum tamihan. Usolli fardhu subhi makmuman. Misalnya ibu di masjid ya di belakang. Atau jadi imam tamihan ku imaman. Rakaat ini salah sarokaatin arba itu mah sunat. Oh ya, sunat. Yang wajibnya ini yang 3 tadi qasdu ta'arud ta'yin. Yang wajibnya 3 qasdu ta'arud ta'yin. Apa Barni? Qasdu ta'arud ta'yin. Itu yang wajib hadir dalam hati ketika takbir.
Dan menghadirkannya itu harus bareng, disebutnya muqaranah urfiyah. Iya. Jadi yang pertama Qasdu. rukun sholat itu ya qasdu ta'arud ta'yin. Yang pertama Harus takyin. rukun sholat itu niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Nah gitu aja ya. Jadi ketika takbiratul itu ada 2 rukun ya, takbiratul ihramnya dan menghadirkan niat. Qasdu ta'arud ta'yin. Qasdu usolli, ta'arud pardu. Tapi pardo ya, usolli jantan maf'ul bih, jantan usolli pardo. Nyebutnya tadi ulah pardu. Ulah kedah pardo. Kalau Pardo, qasdunya ada tadi bisa pardu. usolli, kalau Usolli, qasdu, pardo, ta'arud. taruh itu apanya? Ta'arud ya, menghadirkan keparduan. Oh, menghadir. Ya, karena itu pardu harus ditekankan pardunya. Kalau sholat sunat nggak disebut sunat juga nggak apa-apa, ya. Niat abdi duha, tidak disebut sunat apa bu? Jadi dasar sunat kata mah, pardu mah harus disebut dalam hati keparduannya. Usolli pardo, ya. Usolli, ulah pardo, kan jantan maf'ul bih, pardo. Oh. Jadi posisi apa? Posisi kalian pardo itu bu dalam istilah ilmu nahwu ya, jadi maf'ul bih, jadi harus dipatahkan. Akhirnya usolli pardos subhi ya, alif lam samsiah ya. Usolli pardos subhi. Usolli pardon duhri masih samsiah ya. Ya. Usolli pardol asri komariah gimana? Usolli pardol maghribi komariah kene. Usolli pardol isya'i. Jadi anu samsiahna 2-nya. Subuh sang duhurnya. Sapalih nama nutilu sisa nama alif lam komariah. Kade. Kalau ta'innya tadi Ustaz, Qasdu ta'arud ta'yin. ta'yin. Yang keempat, ketiga ta'yin. Itu penentuan. Apakah ini sholatnya duhur, asar, ya. Qasdu ta'arud ta'yin. Penentuannya ya. Qasdu itu Niat. pemaksudan, ya. Persejaan, niat mah keseluruhan, ya. Qasdu mah persejaan, teknan orang teh nangtung teh gitu kan. Nah, usolli, ya Allah, abdi teh sholat. Ya, dah hakikatnya mah gitu tuh, dialog dengan Allah kan, ya. Hanya Allah yang tahu apa yang hadir dalam hati kita, maka harus dihadirkan, karena itu sudah jadi ketetapan. Rukun itu kan kewajiban. Harus Jika nangge usoli kumaha Pak Ustad aya da anu sebagian ini Iya. talapun maksudna diucapkan saur abdi tadi Bu, talapun mah sunat. Sunan. Teh diucapkan karena abdi ge mah jarang kecuali di masjid. Jadi kumaha bahasa Kan wajib teh di mana Bu? hati. Tah iya Bu. Jadi dalam hati Iya sudah jelas ya nya. Nu wajib teh dalam hati. Diucapkan tidak, tapi dalam hati hadir jadi salat. Bagaimana kalau diucapkan tapi ketika salatnya tidak hadir? Itu nggak jadi salat. Karena yang wajib dalam hati. Batal gitu Ustaz. Nggak jadi aja lah. Nggak melaksanakan rukun, itu rukun. Iya, rukun itu kan kewajiban. Ini sudah dijelaskan oleh ulama. Niat merenang. Niat itu wajibnya dalam itu jelas kan? Sekalian kan Ya. niat we abdi salat. Tuh. Ieu meureun. Al awalu aniyatu bil qalbi tuh. Yang pertama itu niat ku hate. Dalam hati itu yang wajibnya niat itu. Kalau ucapan mah talapun buya itu mah sunat. Bunya ibu badan tepanan duhur usolli pardo duhri arba rakaati mustaqbilal ka'bah ada lillahi ta'ala, tapi adaan makmuman lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala. Itu sunat Bu. Untuk apa? Untuk mematu hati. Jadi ketika takbir Allah yang qasdu ta'arud ta'yin tadi hadir dalam hati. Udah biar ibu nggak susah, ngomong aja dalam hati Bu. Ngomong aja usolli pardo subhi. Dan yang dimaksud niat mah Bu, itu yang sebelum omongan hati. Abu Ida minta marek ada masyarakat ya ke presiden ya, minta bantuannya bansos. Kan ibu tembar ngahulang heula Bu nya. Ya kertas, ya pulpen. Kumaha nyeratna. Tah. Dia mutulah teh. Nya demo. Teh niat teh. Nya emutan, ingetan. Setelah inget iya kalimatna baru ngabutrut tak ieu mah talapun. Singkatnya niat lu dimaksud ku ulama teh eta ingetan dalam hati teh ingat ya teh salat fardu duhur ingat masa kedeung Bu nya Allah itu salat fardu duhur sebentar tuh cuma kalau diucapkan nah usolli fardu duhri so aya nu kieu ding Pak Ustad nawae tu usolli aya nu kitu mangga ditalapurkeun mah teu naon dina hate diucapkeun nawae tu usolli jantan yang penting ada usolinya kan fardonya ada duhurnya ada atau asar maghrib bisa itu 3 item ini harus ada. Qasdu ta'arud ta'yin. Qasdu Qasdu ta'arud ta'yin.
Apa Bu Ani? Ta'arud, ta'yin. Harus apa ya? Kita tukang sholat nih. Harus tahu ini. Kalau enggak, sholatnya belum tentu diterima, Bu. Masalahnya teh banyak orang yang sholat tapi tidak ngaji. Kasihan, Bu, sebenarnya. Kasihan. Nah, jadi kita harus mengajak mereka itu di situ. Karena kalau kita tahu Ngaji ogenya mesti liar. nu ngaji hese cenanya ieu di dieu 5 tahun. Ternyata makin dipelajari. Kok mau muntah ngaji? Tidak tahu. Makin kekurangan kita deh ya. Subhanallah Ibu ya. Makin kita belajar Allah. Makanya, Bu, kita ikut grup ngaji itu harus diseleksi. Itu ada dalam kitabnya Ta'limut Ta'alim, Bu. Jangan sembarangan. Iya. Jangan ukur Ya, tapi angka inci kayak itu kadionya, tapi itu hasil-hasil. Hasil-hasil kan ada yang fardu ain ilmu teh, ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain belum dipelajari, fardu kifayah jangan dulu. Ini utamakan. Itulah misalnya begitu. Kewajiban itu ada yang paling utama, ya. Paling utama teh apa? Paling utama itu ngaji, Bu. Ketika perang pun yang ngaji mah nggak boleh berhenti. Sebagian perang, sebagian ngaji. Untuk apa? Nanti yang pulang perang itu diajari sama itu, Bu. Itu ada dalam surat At-Taubah. Ditegur Nabi oleh Allah. Jadi jangan pergi semua. Hendaklah ada sebagian dari kamu yang memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Nanti yang pulang perang kan. Nah, mereka sudah santai mungkin sudah selesai perangnya. Ngaji sama yang tadi gitu. Jadi paling wajib. Nah, di kita belum ada kewajiban perang, Bu. Perang agama maksudnya ya. Jadi ini paling kuat sekarang ngaji. Ngaji. Sering nih. Perang belajar. Iya, Bu. Melawan untuk belajar. Iya, karena wajib. Ngaji ini hukumnya wajib, Bu. Fardu ain itu fardu untuk tiap orang. Kalau fardu kifayah kan cukup diwakili ya. Diwakili. Kalau fardu ain ini semua orang harus tiap pribadi orang ya. pribadi. Jadi kalau Ibu ngaji, tanya, ini pengajian apa? Pengajian fikih. Nah, silakan Ibu kerjakan. Fikihnya mana? Madzhab Syafi'i. Dengan kita sama kan masuk. Fikihnya mana? Hanafi. Oh, bukan. Jangan. Ya. Ngaji apa? Tauhid. Tauhid apa? Ini tauhid tentang apa yang diajarkan oleh Wahabi. Wah, itu berbeda, Bu. Jangan, hati-hati ya. Kita juga harus tahu akidah Ustadz itu. Jangan sembarangan. Wah, kelihatannya bagusnya Ustadz itu kita tertarik. Tidak bisa itu ya. Dalam Islam itu dilihat dulu akidahnya. Kalau akidahnya salah, pasti ajarannya juga salah. Ke sana akhirnya. Karena akidah itu utama, harus benar. Benar akidah, berucapan, benar rampah. Itulah sama sunnah menyebutnya. Dalam sholat pun demikian, Bu. Kita sudah sapi aja udah, Bu. Jangan mau pindah ya, karena tidak mudah, Bu. Kita itu wajib taklid kepada salah satu mujtahid, misalnya ke Syafi'iyah. Yang kedua harus mudawan. Mudawan itu, Bu, ada buku pegangan. Nah, ini pegangan Syafi'i ini. Kita tidak bisa mengikuti Syafi'i tapi tidak punya buku pegangannya. Nanti kalau ada yang nanya, kamu tahu dari mana? Syafi'inya Ustaz. Udah nggak ada. Ya, Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Bantani itu Syekh Nawawi itu pendukung Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i itu anak yatim ya. Oh gitu Kemarin ya. Saya Pernah baca? Itu enggak. Oh iya betul, Bu. Iya Betul. di YouTube. Masya Allah. Ibunya yang Ibunya betul. bawa dia ke masjid itu. Sampai uang juga harus bersih ya. Apik ibunya, Bu. Belum selesai sih saya ininya dengan Ya, pelan-pelan aja, Bu. panjang. Bagus. Bagus itu apa ya? Sunat, Bu, mengenal perilaku orang-orang soleh itu. Sekali lagi, Bu ya. Rukun sholat itu ada 9. Yang pertama apa? Niat di dalam hati. Itu yang wajibnya. Ya. Yang harus hadir dalam hati itu ada berapa item? 3. Pertama, qasdu. Kedua, ta'arud. Ketiga, ta'yin ya. Kalau dibahasakan mah qasdu ta'arud itu misalnya usolli fardhos subhi. Fardho, Bu ya, ingat ya. Usolli fardho duhri. Usolli fardho asri. Usolli fardho maghribi. Usolli fardho isya'i ya. Berarti yang samsiahnya itu 1 ya. Fardho subhi aja ya. Oh, sama fardho duhri ya. Ya, usolli fardho subhi sama fardho duhri. Jangan fardho, Bu ya, fardho ya. Kalau diucapkan mah nggak apa-apa, salah juga, Bu. Usolli fardu misalnya, nggak jadi masalah diucapkan pada sunnah, Bu ya. Tapi dalam hati harus benar itu. Di sini pentingnya ngaji ilmu tajwid ya. Harus benar. Yang diucapkan juga, Bu, dalam salat itu ya, di rukun salat ya. Itu cuma 5, Bu. Rukun qobliyah namanya. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tasahud akhir, baca sholawat sareng salam. Jadi sebahagian yang kita baca itu kebanyakannya sunat, Bu ya. Ketika ruku kan rukunya yang wajib. Rukunnya
bacaan rukunya sunat. Sunnah ya. Yang dibaca 3 kali sunat. Kalau nggak dibaca nggak apa-apa. Jadi yang penting rukunya. Rukunya kan wajib. Harus tumanina. Jadi wajib ruku dan tumanina. Kayaknya Ustaz ya. Iya, kalau bisa Katanya kayak ditaruh gelas nggak jatuh. maksudnya gitu. Kayak kasofatin wahidatin kan ya, kayak papan yang lurus itu kalau bisa gitu. Makanya sudah kecil, Bu. Sholat itu. Terus dididik lagi sama orang tuanya di sholatnya benar. Ininya mencengkram ya Ustaz ya. Nah, Ya, boleh gini. Jadi sesek apa? Kuat lah ya. kuat jadi nggak goyang. Iya. Tapi ada juga yang suka ke sini, aneh ya. Ya mungkin karena nggak ngaji aja. Gampang ya. Kalau lihat orang sholatnya kayak nggak benar, pasti nggak ngaji. Nggak ada yang membimbing. Yang kedua dia mungkin gimana ya? Panjang tangannya mungkin nggak kadang-kadang sampai ke sini. Ada yang dipegangin betis. Biasa. Di bawah lutut. Karena panjang tangannya itu jangkung orang. Wah ibu alhamdulillah ini hadir semua ya. Jadi cukup satu dulu Bu ya. Takut ngaji nggak kebagian nanti. Kenapa Bu? Satu aja udah lama. Iya makanya yang penting kan, yang penting dipahami lah. Saya percaya ibu cerdas ya, bisa paham apa yang saya itu dipraktekkan nanti Bu ya pas sholat Bu ya. Pas sholat dihadirkan itu qasdu ta'arud ta'in ya. Kecuali kalau memang kita berjamaah baru ditambahan makmuman. Kalau jadi imam imaman ya. Boleh. Kita ke Hanca ya. Al-Balad Bu ya? Al-Balad ya? Dari mana Bu? Is? Udah heula? Heula nu mana abdi teh? La uqsimu bihadal baladi surah ke-8 Nah, ini. Baca satu